Bapak Ibu semuanya, ini adalah kalimat tauhid dibagi menjadi 4. Kemudian di bawah ini yang la itu adalah kamal namanya, Pak. La itu namanya adalah kamal. Artinya sempurna. Kamal sempurna. Bagaimana orang sempurna? Yaitu ngaji sebanyak 12 sifat. Nanti saya jabarkan dengan rinci. Kemudian ilaha itu namanya jamal. Jamal itu artinya adalah baik, atau umpama orang laki-laki ya tampan, kalau perempuan yaitu cantik. Tapi kalau di sifat 20 adalah jamal. Kemudian illa mengku sifat jalal 10. Jalal itu apa? Suara yang luhur, suara yang terhormat, suara yang ranking 1, yaitu bacaan Allah. Ya, jalal itu kan Allah. Allah kan jalalah. Allah itu apa? Kalimat atau lafaz jalalah namanya. Kemudian yang Allahnya mengku sifat kohar rolas. Mengku sifat kohar sebanyak 12. Lah kohar itu apa? Kohar itu orang yang tidak bisa, Allah memaksakan orang itu harus bisa. Contohnya kita melangkahkan kaki dari luar sana ke sini, itu ikut kohar. Untuk terperinci, la mengku sifat kamal 12. Apa 12 itu? Saya baca wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi. Berarti berapa itu tadi? Jangan hitung. Urut kok, urut. Ya kebetulan urut, tapi semuanya nanti enggak harus urut. Diulangi lagi, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi. Berapa tadi? 5 2 kali dengan mokhal 10, padahal itu sebanyak 12, berarti kurang 2. Yang 2 saya bunyikan, saya baca, saya ucapkan, yaitu Allah menjadikan langit, bumi dan isinya enggak ada manfaat. Ora diala faedah, itu kalau bahasa Indonesia tidak ada manfaatnya. Allah membuat bumi tidak ada manfaatnya. Terus bagaimana? Ya karena Allah di bumi ada, tapi Allah tidak menempati bumi, gitu loh Bu. Nggih. Atau Allah menjadikan langit berapa? Berapa jumlah maksudnya? 7. Kalau bumi 7. Lah seperti ini, Allah menjadikan langit tidak ada manfaatnya buat Allah. Itu mengandung arti bahwa Allah di langit ada, tapi tidak menempati langit. Insya Allah orang-orang yang agak kendo, orang-orang yang agak lemot misalnya, agak daya tangkapnya kurang, insya Allah bisa kok. Ya kuasanya pangeran, bukan kuasanya sing muruk, bukan kuasanya yang ngajarkan, enggak. Wenangnya berarti berapa? Wenangnya 2, karena ada wajib dan juga ada mokhal. Ini Gusti Allah nggih langit bumi saisine wenang apa? Ora dialap faedah. Mokhal lamun dialap faedah kan 2. Nah 2 tambah 10 12. Orang dianggap sempurna dan besok akan bisa masuk ke dalam surga memang diperuntukkan bagi orang yang sempurna. Sempurna bagaimana Pak? Ya insan kamil. Dalamnya melihat kepada zat Allah,
mata kepalanya juga kelihatan kepada zat Allah. Itu namanya insan kamil. Orang Jawa mengatakan melek jobo melek jero. Orang Jawa. Kalau kita bahasa Indonesia berarti insan kamil atau kamal, orang sempurna, ngajinya 12 sifat. Diulangi lagi, jenengan masa lupa. Nomor 1, wujud. Yang kedua, jamil. 3, keempat, mukhalafatu. Kelima, yamuhu binafsihi. Kemudian wenangnya ada 2. Gusti Allah membuat langit, bumi dan isinya tidak ada manfaat. Nggak mungkin kalau ada manfaat. Tinggal 1 lagi. Allah menjadikan arsy nggak ada manfaat. Ini orang-orang yang bahaya ini di sini. Sebentar lagi ada pengajian Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj ada 2. Ada Isra Mi'raj syariat, ada Isra Mi'raj hakikat. Kalau Isra Mi'raj hakikat sudah saya keder, sudah saya beberkan di Sidoarjo. Tapi syariat ya orang-orang aja lah. Sekarang saya kasih pengetahuan yang jelas bahwa Allah menjadikan arsy itu tidak ada manfaatnya. Artinya Allah di arsy ada, tapi Allah tidak menempati arsy. Nah, itu benar. Kalau arsy dibuat oleh Allah, tapi Allah di sana, itu salah. Makanya ngaji syariat itu kalau tidak diikuti dengan tauhid, ya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi bahaya yang paling besar itu ya orang hidup di agama Islam, tapi tidak bertauhid, itu adalah bahaya. Kalau sekarang orang bahaya dan nggak ada tandanya, nggak ada tandanya. Malah yang nggak ngaji tauhid malah sukses malahan. BBM ngendok, sembakonya laris, jual maesan laris. Gak laris apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang jual maesan sih? Gak apa-apa, jangan khawatir. Aku gak wani, aku jual apa maesan. Ya jual aja nggak apa-apa, memang bisnisnya seperti itu. Barokah Pak, barokah. Malah sana yang boto. Nggak ada orang jual maesan. Nggak butuh, ya. Nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang tidak bertauhid malah lebih sukses. Jangan khatam ping 28 malah nggak sukses. Siapa sing khatam 28 iki? Pak Rahmat satu saya tahu kok. Satu. Ya kalau itu. Kalau Umi lebih dari 1 insyaallah. Bauti lebih dari 1. Bauti. Nah, ini Pak Basomi, kalau di sini ya belum, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemudian yang nomor 2 adalah ilaha. Kan gini Pak. La, terus ilaha. Nah, ilaha ini, kan kalimat tauhid dibagi 4 kan. La, hurufnya berapa? 2. Lam dengan alif. Kemudian ilaha berapa? Hurufnya? Ya 3. Alif, lam, ha. Terus yang ketiga ilah, alif, lam, alif. Kemudian yang terakhir adalah Allah. Hurufnya 4, alif, lam, ha. Nah kemudian kalau dirangkai menjadi 1, la ilaha illallah. Tapi pretelannya la ilaha illa Allah. Kira-kira kita dikir pada tahlilan rutin giliran, kira-kira membaca yang cocok yang mana? Apa diputus-putus apa langsung digandeng? Digandeng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya cepat mendapat 33. Walaupun enggak 33 enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sembarang. Kalau tauhid enggak ada, fanatik enggak ada, sembarang. Yang penting jangan sampai membaca kalimat tauhid, hatinya tidak melihat kepada zat. Nah itu aja penting. Dikir berapa kali Pak? Nggak ada aturan. Tapi kalau syariat 33 kali 3 berapa? 99 ditambah 1 yang panjang itu apa? Iya, 100. Makanya kalau Bapak Ibu membaca wirid atau sholawat nariyah,
Ya cukup walaupun nggak ada lampu digerabakin aja, diraba. 1, 2, 3 atau ini aja nggak pakai putus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini penuh adalah 14. 14 tambah 14 28. Ditambah 12 lagi nyampe di sini sudah pas 40. Malah ini yang nggak molor. Malah ini yang nggak putus. Kalau tasbih digantung-gantung itu balik-balik lower ya. Ya. Banyak kalau tasbih gak ganggu. Karena lower memang barang selain zat Allah adalah fana. Fana artinya rusak lah tadi. Jenengan ada bakok. Bakok itu ada, punya mokal apa sih? Fana kan? Nah, bakok kan anu zatnya Allah. Kalau selain zat Allah kan berarti fana. Contohnya ya sampean dulu muda sekarang tua, dulu anak-anak sekarang orang, kulit dulu kenceng sekarang keisut. Fana apa enggak? Fana. Kira-kira orang semua di tempat ini, kira-kira yang bisa apa menjadi usianya muda terus itu ada tak? Yang sanggup kira-kira? Gak ada ya? Diberani apa cek enom terus? Gak iso, gak bisa ya. Tapi Allah Ta'ala diapa-apakan gak bisa muda, gak bisa tua. Cirinya Allah itu gak muda, gak tua. Kalau Nabi Isa tua, bisa nggih? Kalau muda, ya. Makanya gak boleh dijadikan Tuhan selain zat Allah. Yang 16 ini adalah apa itu kok 16? Saya baca. Sama, basor, kalam. Sami'an, basiron, mutakalliman. Kira-kira wajibnya berapa? Nah, wajibnya ya 6. Sama, basor, kalam. Sami'an, basiron, mutakalliman. Di situ nggak ada. Keterangan seperti itu adalah ada pada yang mengajarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, buku itu ya maksimal ya tidak. Sampai ngaji nggak pakai buku ya maksimal ya tidak. Lihat sikon, situasi dan kondisi, kondisional. Melihat kondisi. Kemudian ada 6. 6 kalau dengan wajib, dengan mokhalnya berapa? 12. Nah terus sekarang sama mokhalnya apa? Itu somamun. Ya. Terus basor akma sudah 4. Terus kalam bukmun. Kemudian sami'an asom. Terus basiron akma. Mutakalliman abekam. Mokhalnya sebanyak 6, wajibnya sebanyak 6. 2 kali berarti 12. Kebutuhan tersebut ada 16. Berarti 16 diambil 12 kurang 4. 4 sekarang saya baca. Nomor 1, Allah menjadikan langit, bumi dan isinya tidak punya daya watak, tidak ada watak. Mokhal seandainya punya watak. Gusti Allah nggih langit bumi saisine gak duwe daya watak. Mokhal lamun duwe daya watak. Ini kalau Jawa. Berarti ditambah 2. Berarti 14. Nah, 14. Berarti kurang 2. Allah menjadikan langit, bumi dan isinya tidak ada daya kuat, tidak ada kekuatan. Mokhal seandainya langit, bumi dan isinya ini punya kekuatan. 14 ditambah 2 berarti pas 16. 16 ini hitung-hitungan. Karena kita ingin punya Tuhan yang sebenarnya, ngajinya ya tauhid yang sebenarnya. Loh kok sebenarnya Pak? Iya, ada tauhid tapi enggak sebenarnya. Tauhid itu ilmu dalam apa enggak? Dalam kan?
Tauhid itu ilmu dalam. Kemudian yang sebenarnya keterangannya juga dalam. Nah ini pas. Kalau tauhid ilmunya dalam, keterangannya nggak dalam, berarti nggak pas. Makanya kadang-kadang jamaah bingung karena nggak cocok. Ilmu dalam, keterangannya nggak dalam. Yang bingung siapa? Ya jamaahnya. Jamaahnya menjadi bingung. Mengharapkan ingin sebenarnya tapi ternyata palsu. Ngaji tauhid yang palsu itu adalah ngajinya nyareat padahal kitabnya tauhid. Pertanyaannya yang salah siapa? Jangan badhe lelek dedek lah. Gak api-apian lelek-lelekan. Yang salah siapa, Bu? Pelajaran tauhid itu dalam, tapi keterangannya adalah ringan, keterangannya enteng, keterangannya ngambang, menyebabkan jamaah nggak jelas. Makanya kalau makrifat nggak tahu pintunya langit, galiye kangkung, apa namanya? Ya termasuk tempatnya surga, nggak tahu. Karena apa? Tauhidnya ini nggak dalam. Harusnya seperti ini, misalnya jamaah, ini semuanya tidak ada. Anda semuanya bila ingin tahu kepada Tuhan yang sebenarnya, anggaplah ini tidak ada. Tidak ada. Lah, kata Al-Hikam, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa tahu tidak adanya ini, baru kemudian akan tahu kepada Tuhannya. Ngajinya harus dalam seperti itu. Nggak boleh atas nama background tauhid, tapi keterangannya syariat. Yang salah siapa? Jamaahnya apa gurunya? Ya gurunya. Ya apa ini? Ya, gurune. Nggak boleh seperti itu. Dolim. Ngaji tauhid keterangannya dalam. Sebenarnya dalam, tapi nggak dalam. Karena dia khawatir apa membaiat. Ya benar seperti itu, ya benarnya seperti itu memang. Yang benar itu seperti itu. Ada tauhid background, tapi di dalamnya bukan seperti itu. Berarti kan yang menjadi bingung, yang menjadi korban malpraktek kan sampean. Yang menjadi malpraktek kan sampean. Tauhid dikeder, tapi keterangannya nggak dalam. Berarti jenengan dibuat malpraktek. Seperti itu. Salah lagi. Enggak benar ngaji seperti itu. Saya ini bakas ilmu, bukan bakas yang lain-lain. Maka orang yang malpraktek siapa? Ya gurunya. Oh, ini kayak apa kena kabeh. Jadi enggak peduli. Ngaji kena apa? Kena wong ya enggak apa-apa. Kena saya enggak apa-apa. Misalnya kena guru saya, ya enggak apa-apa. Oh, enggak pandang bulu. Yang enak yang akeh bulune. Kalau pandang bulu. Apa Bu sing akeh bulune? Ya dipikir dhewe kon lah diangen-angen di rumah. Oh, bener. Ngaji pandang bulu itu ya ngaji kalau ada tendensi ke dirinya dijabar-jabarkan. Tapi kalau negatif terhadap dirinya ditutupi enggak, itu namanya pandang bulu. Kira-kira hafal enggak ingat yang sebanyak 16? Coba dibaca lagi. Sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman. Sekarang mokalnya somamun, a'ma, bukmun, asom, a'ma, abekam. Jumlahnya berapa? 14. Ya, 14. Gusti Allah nggih langit bumi saisine ora duwe daya watek. 1. Mokal lamun duwe daya watek. 2. Berarti gini contohnya. Gusti Allah nggih langit bumi saisine ora duwe daya watek. Di sini saya memaknai bahwa gula enggak manis. Gula enggak manis nurut tauhid. Apa? Lombok enggak pedas nurut tauhid. Garam enggak asin. Es enggak dingin. Api enggak panas. Seperti itu keterangannya. Bagian terima apa enggak? Berat apa enggak? Kalau berat ya enggak usah ngaji memang. Ini ngaji ini wong melek jero ya.
Jangan sampai kedahuluan mati, kedahuluan meninggal dunia tidak tahu Allah. Saya ingatkan mulai sekarang. Jangan sampai kedahuluan mati tapi tidak tahu Allah. Seandainya dengan mati tapi tidak tahu Allah, ternyata mati sebelum khataman, nggak apa-apa. Tapi hatinya harus berisi cengkir. Nggak boleh berisi beluluk tadi, Bu. Beluluk itu apa? Ya, Nikah Ardilah bertanya. Apa? Ya, ya apa sih? Beluluk. Ya cengkir itu Bu, kencengnya. Pikir masih diganggu siapa saja, kita nggak mau. Ngapain kamu ganggu saya ngaji? Saya mencari nafkah, saya sendiri yang ngurusi. Ngaji ya urusan saya sendiri, ngapain ngurusi saya? Kan kadang-kadang ada orang ngurusin jenengan kan. Kamu itu bagaimana? Ngaji tauhid. Nggak bener itu. Wong Allah kok bisa dilihat di dunia ini. Ya langsung ditegur aja, Bu. Ngapain Pak jenengan ngurusi saya? Saya tiap hari bukan jenengan yang ngingoni. Melainkan adalah saya sendiri. Karena itu kalau saya ngaji tauhid, ngapain ngurusi saya? Kamu diajari siapa? Diajari guru saya, gitu aja. Ya, berarti jenengan barangkali ada gejolak tentang tauhid. Ya, WA saya dikirimkan ke orangnya gitu aja kok repot. Karena ada WA-nya, insya Allah WA saya sampai besok ila yaumil ya nggak akan ganti Pak Dokter. WA saya nggak akan ganti. Tapi kalau nelponnya dengan telepon yang bukan Android ya ada suara nggak ada rupa. Apa Mas? Ono suara kan rupa. Kemang Android itu kan enak digawe apa? Kan bisa dibuat atau miss call kan, dibuat video call. Nah, ini enggak, kalau HP-nya HP jadul ya ada suara nggak ada rupa. Apa Bu? Ya demit. Jenenge ada demit, apa demit? Wala ya uka-uka gitu. 16. Nah, ini berarti yang kedua, yang benang yang kedua, Allah menjadikan langit, bumi dan isinya tidak ada kekuatan. Nggak ada kekuatan. Mokal kalau ada kekuatan, gak mungkin kabeh kini ono kekuatan. Tidak mungkin semua selain Dat punya kekuatan, tidak mungkin. Akhirnya kita sering membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tiap hari berbicara seperti itu, tapi ternyata nggak tahu termasuk Jamal. Nah, sebanyak 16. Sekarang dihitung 12 ditambah 16 berapa? Nah, yaitu istighna. Yang kemarin saya jabarkan itu Bu. Nah, istighna itu berarti 12 ditambah 16. Kamal ditambah Jamal. Lah besok panjenengan kalau sakaratil maut, maka keluarnya roh pasti jatuh pada istighna atau jatuh pada iftikor. Apa itu pasti? Pasti. Gak mungkin bleset, gak mungkin. Cuma ini belum bisa mempraktekkan Bapak Ibu, walaupun saya terangkan seperti ini. Ternyata belum bisa praktek jenengan. Ya besok aja kalau waktunya ya ujian makrifat. Jangan sampai kedahuluan meninggal dunia tidak tahu Allah. Siksanya nggak selesai. Di kuburan besok resikonya apa Pak? Resikonya ditanya. Jenengan semuanya ini besok. Kalau matinya lebih belum makrifat tapi kedahuluan mati, maka ada pertanyaan. Berarti tandanya gini, siapa di dalam alam kubur pakai pertanyaan, berarti alamatnya jenengan disiksa sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Gara-gara hanya kedahuluan meninggal dunia, tapi nggak pernah ngaji tauhid, sehingga nggak tahu kepada Allah yang sebenarnya. Ditanya, kalau pertanyaannya katanya guru-guru madrasah, guru ustadz-ustadz itu bagaimana Pak? Menurut jenengan, pertanyaannya. Nah, marrobuka, bahasa apa itu? Bahasa Arab. Kalau dibahasakan sini, sapa pangeranmu?
Nah, bagi orang yang tidak tahu bagaimana jawabnya nggak tahu. Akhirnya kena adabnya mulai mati sampai datangnya hari kiamat. Rugi besar. Jangan sampai Mas mencari dunia tapi lupa akhirat. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. 12 dan 16 ini istighna, Bu. Istighna itu kalau dipraktekkan, kita itu kalau nafas itu jalannya berapa? Nah, gitu aja, besok penjabarannya. Iya. Orang nafas itu kan 2 tuh. Ya itu ada rahasianya. Besok aja. Ini saya nyolek dikit ini. Nah, kemudian yang nomor 3 dari kalimat tauhid adalah mengku sifat jalal 10. Jalal 10 apa saja? Nah, kalau Bapak Ibu punya pulpen atau membawa buku kosongan boleh ditulis. Kalau tidak ditulis nggak apa-apa. Memang di buku sini rincian seperti itu nggak ada. Nah, kalau jenengan sering nggak hadir misalnya, buku punya sering nggak hadir misalnya. Tapi kalau jenengan nggak hadir karena suatu hal nggak apa-apa, kan nggak kerap kali kok. Jarang-jarang, nggak apa-apa. Nah, terus untuk 10 tadi apa? Saya baca. Wahdaniyat. Nah, ya. Wahdaniyat. Terus kudrat, irodat, apa? Ini sebanyak 10 sih. Oh, enggak. 10. Kudrat, irodat, ilmu, khayat. Nah. Yang nomor 3 kan 10 jumlahnya. Dari mana kok 10? Kudrat, irodat, ilmu, khayat. Kudrat nomor berapa? 7. Irodat nomor berapa? 8. Ilmu nomor 9. Ya kebetulan urut. Khayat nomor 10. 10 2 kali dengan mokal 8. Iki loh, yang 4 loh ya. Banyak 4. 4 2 kali dengan mokal 8. 8 ada kepentingan 10, berarti kurang 2. Bagaimana yang 2? Allah menjadikan langit, bumi dan isinya wenang. Mokal lamun wajib pas 10. Saya ulangi lagi bahwa 10 itu apa? Kudrat, irodat, ilmu, khayat. Mokhalnya adalah ajajun, karoha, jahlun, mautun. Nah itu adalah 8. Kemudian yang 2, Allah menjadikan langit bumi seisinya, dengan isinya adalah wenang, mokhal seandainya wajib. Berarti 8 ditambah 2. Itu namanya jalal. Jalal itu orang yang terhormat seandainya disamakan dengan orang. Kalau Allah namanya jalalah. Suara atau suara yang terhormat, jalal. Terus kudrat artinya apa? Kuasa. Kalau iradat, kehendak. Kalau ilmu, mengetahui. Kalau khayat, hidup. Gak mungkin kalau Allah itu ajajun. Gak mungkin kalau Allah itu karoha. Gak mungkin kalau Allah itu jalun. Gak mungkin kalau Allah itu mautun. Yang gak mungkin itu namanya mokhal. Untuk keterangan nomor 3 sesuai dengan apa yang saya sebutkan adalah selesai. Nanti refreshing, mengingat kembali. Tapi jam terakhir nanti refreshing. Refreshing itu mulai awal tadi jangan mencoba ingat apa enggak gitu loh. Ya barangkali nggak ingat, nggak apa-apa, yang penting ada yang makili gitu loh ya. Dalam satu pertanyaan harus ada makili, nggak apa-apa. Nah kemudian yang nomor 4 adalah Allah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 12. Apa Pak 12? Saya baca Pak Ibu. Wahdaniyat, qadiran, muridan, aliman, khayyan. Sebanyak berapa? 5.
5 dengan mokhalnya 10. Mokhalnya wahdaniyat ta'adud. Mokhalnya qadiran ajizan. Mokhalnya muridan karihan. Mokhalnya apa? Aliman jahilan. Mokhalnya khayan majitan. Ternyata sebanyak berapa? 10. Padahal kebutuhannya sebanyak 12. Berarti kurang 2. Yang kurang 2, Allah menjadikan langit, bumi dan isinya kudus. Mokhal seandainya kidam. Berarti semuanya sebanyak 12. Ini yang dimaksud yang di atas tadi. Sarono melbu marang mu'taqad 50. Lah ya ini 12, 16 istihna, 10, 12 iftikor. Kalau dihitung 12 tambah 16 28, 28 ditambah 10 38, 38 tambah 12 nah, 50 namanya mu'taqad 50. Orang membaca kalimat tauhid harus ngaji mu'taqad 50. Enggak boleh membaca la ilaha illallah tanpa hatinya pernah memahami mu'taqad 50. Larangan itu. Tapi orang-orang kan enak segojangan. Makanya membaca Allah dilarang. Kalau tidak tahu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Benar. Tapi harus tahu yang kamu tunjuk. Apalagi kita sholat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuh. Makanya kalau noting seperti ini, kalau dikejar di umum, sebenarnya jelas. Ngapain kok gak jelas? Ya, harusnya jelas kan. Asyhadu alla ilaha il. Kan benarnya seperti ini. Gak boleh gini. At-tahiyyatul, gak boleh. Ya terakhir baru asyhadu alla ilaha il. Ini kalau dipamerkan di umum bisa kok. Ngapain dipamerkan? Tiap hari sudah pamer. Tiada Tuhan selain Allah. Kok cik nemene lek garone. Sudah jelas Mas. Ngaji seperti itu yang benar. Lah tauhid itu ada dua. Ada tauhid yang beneran, tauhid hakiki, ada tauhidan, tauhid syar'i. Makanya tauhid ada dua. Tauhid syar'i namanya tauhid am, tauhid hakiki namanya tauhid khos. Duduk kos. Kos itu sampean Mas Taufik. Agak kos apa? Main Madura ke sini. Jelas kos. Kontrak apa kira-kira. Agak apa-apa. Tapi nanti di dalam kos jenengan ya, Mas Taufik nanti bisa melihat Allah di sekitar kos kok. Bisa, dipersilakan. Tapi kalau sembahyang di sana kan tangannya seperti ini, telunjuknya. Asyhadu alla ilaha il. Jadi jenengan harus bertauhid. Ini noding apa? Kalau didekatkan dengan ini berarti noding apa? HP. Kalau didekatkan dengan ini berarti noding apa? Kacamata. Kalau ini diambil, saya bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah, berarti noding apa? Ngaji tauhid yang dalam ketepaan ada di sini, kebetulan ada di sini. Enggak. Kebetulan juga saya adalah orang pendidikan formal milik negara, tapi sekarang sudah pensiun. Jadi proses belajar mengajarnya tepat. Kalau orang itu punya sertifikat dari pendidikan formal dari pemerintah, pas ngajarkannya jelas. Nah, kalau ada mondok toh nggak tahu metode ini, nggak tahu metode ini, ya asal ngomong aja. Nanti jenengan praktekkan di tempat sana, Mas Taufik, atau di mana? Boleh ditempatkan. Atau nanti boleh sembahyang atau sholat berjamaah. Ya silahkan. Tapi jangan sampai seperti ini Pak. Asyhadu alla ilaha il. Lalu jangan digerak-gerakkan seperti ini. Itu Mas Taufik operasi. Nggak boleh. Orang YouTube kalau noding, kalau telunjuk seperti ini, nggak boleh digerakkan ya. Saya yang tidak membolehkan. Karena apa? Allah bako. Bako itu tidak bergerak. Ngapain pakai gerak gini?
musyrik. Makanya saya potong semuanya. Jangan seperti itu ngaji. Ngaji yang benar yang ini. Kalau ada orang menyalahkan ini, iblis mereka. Ya sudah nggak ada. Dari dulu sampai sekarang, satu yang nggak setuju tauhid. Siapa itu tadi? Iblis. Makanya malaikat namanya Azazel. Asalnya bertauhid kepada Allah. Kemudian di tengah-tengah kehidupan dia dipotong. Nggak pakai tauhid. Sekarang dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Dan dibebaskan oleh Allah untuk meridu, untuk mengganggu anak Adam. Termasuk jadi kalau sholat tetap diganggu. Walau makrifat diganggu cian. Nggih. Enggak wong pas sembahyang ya ketok mbah wis jajak cerita kene sini-sini ae. Sini-sini ae. Tapi apa termasuk orang yang makrifat 100%? Enggak 100%. Enggak bisa karena masih hidup di alam kedua, enggak bisa 100%. Pasti ada gangguan. Enggak apa-apa. Kalau kita sembahyang 6 menit, ingat 1 menit beres, masih diterima. Jangan 1 menit Pak, kelamaan. Kenapa? Ya takbir aja adalah Allah. Ini ingat kepada Allah, langsung fokus. Terus lainnya bubar semuanya, entah apa. Basalam, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasanya hati loh, kok gelis temen ya? Agak gelis apa? Jadi kriuk. Pas sembahyang lo gawuri, misalnya kayak masiku. Masih SMA, ingat sama pacar 18. Ini langganan. Bagi siapa? Ya semuanya. Seperti itu. Pertanyaan, siapa yang bertanya tentang ini? Kamal, Jamal, Jalal, Kohar. Berarti Mu'taqad 50 dilarang membaca kalimat tauhid seandainya tidak pernah ngaji Mu'taqad 50. Tapi orang-orang nggak ngaji kok lancar membaca seperti itu. Biar itu adalah pelanggaran. Pelanggaran besar. Ada parkir dilarang. Jangan parkir di sini. Diparkiri. Pelanggaran. Nah seperti itu. Silakan Bapak Ibu bertanya. Nggak apa-apa. Wong ini ngajinya memang dibuat pertanyaan. Cuma walaupun bertanya. Tetap ya di sini materinya berjalan. Mau tanya tok nggak jalan-jalan enggak ya? Jalan. Tapi jangan kalau nggak ada tanya. Nggak apa-apa. Saya juga menyadari. Berarti metode yang saya sampaikan berarti masuk. Yang pertama, yang kedua mungkin saking pintere. Nomor 3 saking gak iso. Saking garone, apa gak takon. Ada 3 alternatif. Ono kalane ngerti tangga ya embuh, gak ngerti kono ono kalane wis ngerti, apa gak takon ono kalane sing ngerti, orang gak bertanya, ada kalanya memang ngerti, ada kalanya emang gak bertanya apa yang saya tanyakan. Oh saya gak mudeng. Tapi kalau Abah Rokim enggak. Anak soleh dan solihah. Ada? Nggih monggo, Abah. Ada yang kurang paham. Nggih. Ora duwe daya watak itu. Oh, ora duwe daya watak. Gini. Bapak pernah makan ote-ote? Pernah? Lawannya ote-ote gandengannya maksudnya apa Pak? Masak gula nggak mungkin. Ote-ote loh, makan ote-ote yang cocok apa? Lombok. Nah, lombok kan. Biasanya kalau secara umum lombok itu rasanya apa Pak? Kira pedas ya. Nah, kalau di sini menurut tauhid lombok nggak pedas. Artinya walaupun kita makan lombok teh pedas nggak apa-apa. Cuma hati kita masing-masing harus tahu pedasnya bukan dari lombok, tapi yang dari yang ngecat lombok. Siapa yang ngecat? Allah. Tinernya apa? Tiner itu ngecat, nggak ada tiner ya. Nah, cat yang asli nggak ada tiner, nggak ada catnya, itu yang asli. Ayo saya mencari lombok, catnya apa, terus tinernya apa? Apa B, apa A? Nggak ada semuanya. Itu cat yang asli. Kalau kita pakai tiner, pakai cat apa? Dan lain-lain, itu nggak asli. Makanya Allah yang nggak asli, yang bisa dicat. Tulisan Allah di tempat sana ada, lebih-lebih di dekat dengan parkir. Parkir bisa nah, ting gerantong apa? Allah, ini Muhammad, kuning mas bisa. Ijo, itu Allah palsu. Berarti Allah palsu tidak boleh disembah karena bahan bangunan. Orang itu kalau nggak ngaji tauhid, maka dipastikan mereka atau dia nyembah bahan bangunan.
tapi nggak terasa. Ya nggak terasa. Memang hatinya dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan gelimpangan dalam kesesatan. Dola alam ba'ida. Apa namanya? Orang dolim, orang kesasar, tapi saking jauhnya sampai dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Karena orangnya membiarkan tauhid. Orang kalau membiarkan tauhid, maka kehidupannya dibiarkan oleh Allah. Dia syirik tapi nggak tahu. Kalau syirik tapi tahu, enak. Sama dengan kita. Kita kalau ada lubang, kalau tahu, berarti kita bisa menghindar. Tapi kalau ada lubang, ditutup sesek dan lain-lain, terus kita masuk ke dalamnya, berarti kan nggak tahu. Nah, nggak apa-apa, banyak halangan, tapi kita harus tahu. Orang banyak yang kesulitan seperti ini. Oh, Allah nggak jauh dari dirinya. Dia mengharapkan berjumpa dengan Allah di akhirat. Ya benar. Karena apa? Karena nggak ngaji tauhid. Kalau ngaji tauhid, nggak usah nunggu ke akhirat. Sampai dari luar ke sini, pasti harus dilewati. Ya. Sampai tadi melangkah kan? Melangkah kira-kira kesandung enggak? Secara syariat. Kesandung? Ya enggak. Secara syariat enggak kesandung. Tapi kalau ada batu, kaki kita melangkah, tapi kaki kita kesandung, kira-kira sakit enggak? Nah itu berarti tidak ada. Yang asli itu kesandung tapi enggak kroso. Sembayang yang asli adalah sembayang yang enggak terasa berat. Kalau gini, Allah berat kan? Berat. Yang kedua pertanyaan dari Bapak, garam rasanya apa? Umum. Apa? Asin ya? Nggak apa-apa, garam rasanya asin. Memang dipraktekkan juga asin. Tapi hati harus mengerti, asinnya bukan dari garam, tapi dari hilangnya garam. Dari tidak adanya garam. Iya, dari tidak adanya garam. Seperti ini aja. Bingung nggak apa-apa, memang halaman berapa? Halaman berapa? Dan ikutnya nggak dari awal. Ya kita maklumi. Nggak apa-apa Pak. Seperti itu punya greget. Tapi saya pesan jangan sampai nggak lanjut dong. Kalau nggak lanjut nggak apa-apa. Aku nggak ngaji tauhid, ngapain? Bapak Allah ya gak jadi pangeran. Nggak marah. Saya nggak ngaji nggak apa-apa. Yang butuh siapa? Ya saya sendiri. Allah nggak butuh. Qiyamuhu binafsihi. Itu contoh dua. Contoh yang ketiga, barangkali kita membuat beli es, itu dominan rasanya apa Pak? Rasanya apa? Nah, manis ya, manis. Manis itu secara umum dari mana? Secara umum tapi secara syariat dari gula. Menurut tauhid bukan dari gula. Kenapa? Karena gula tidak bisa mencetak rasa manis. Lalu siapa yang bisa mencetak? Ya Allah, yang hilangnya gula. Saya anggap aja ini gula gitu aja, supaya nggak sulit. Ini gula. Tapi bukan gulanya yang menjadikan manis. Karena gula tidak punya rasa manis misalnya. Yang bisa memberi rasa manis, ya tidak adanya ini. Ya Adamnya ini. Lah Adam itu kalau dipraktekkan, ini kan saya masih belum praktek kan. Ini kan masih teori. Kalau saya praktekkan, apa dipraktekkan? Gula itu kan manis. Lah, gula manis menurut non tauhid manisnya dari gula. Tapi kalau menurut hakikat manisnya bukan dari gula, tapi dari adamnya gula. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa tahu hilangnya gula, baru dia mengetahui kepada yang punya rasa manis. Saya praktekkan, Mbak. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa tahu hilangnya gula, kemudian dia mengetahui kepada yang pusatnya gula. Kalau seperti ini, ngaji yang saya sampaikan, saya punya janji 75%. Kalau jenengan memang betul-betul ngaji, pelajaran belum 100%, saya jamin jenengan makrifat sebelum 100%. Tapi kalau sekarang masih halaman 8, terus jenengan kok makrifat,
hebat. Tapi kalau memang halaman 8 belum, ya tahu sendirilah. Oh, halaman 8. No. Insya Allah saya jadikan mudah seperti ini. Allah sudah tahu kok. Antara orang-orang yang benar-benar yang tidak tahu Allah. Jadi Bapak Ibu silakan ngaji yang benar. Tauhid ada 2. Ada tauhid am, ada tauhid khos. Yang tauhid am ya angger moco ae. Wujud, kidam, bakok sama dengan kita. Tapi di situ hafalan, di sini pemahaman. Nah, orang hafal dengan paham, pangkat mana? Ya pangkat paham. Al-Quran sampean punya, tapi kan belum tentu dibaca. Ya, berarti masih banyak mana? Ya banyak yang punya Quran, ibaratnya seperti itu. Ada orang baca Al-Quran, tapi belum tentu ngerti. Ada orang baca Quran ngerti tapi belum tentu paham. Ada yang paham belum tentu bisa mengamalkan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil bahwa Kamal, Jamal, Jalal, Kohar kalau dijadikan satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nggak apa-apa, gerakannya bebas, hatinya melihat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nurut tauhid. Kalau enggak nurut tauhid, ya delereng aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu dikir. Tapi dikire iku dikir tergila-gila. Kayak apa gobek. Orang dikir kan seperti itu. Walaupun kita nggak dikir nggak apa-apa. Mereka begitu. La ilaha illallah. Intinya melihat kok. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali ini. Tidak ada Tuhan kecuali ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dibalik? La ilaha illallah. La ilaha. Cakap sampean. Yang penting ada melihat. Supaya cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah langsung dongane apeme metu. Jane suguhan ya Mas Anjar itu biasa tahlilan tiap seminggu sepisan. Saya enggak dikasih apem pisan. Oh, ala ya apa. Ini adalah keterangan dari Kamal, Jamal, Jalal dan Kohar. Bawahnya mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi sapa-sapa wong kang bisa maca kalimat tauhid sarana bisa nglebokake marang muktakot 50 iku persasat bisa nglebur dosa gedhe sedina. Sebab sedina ana 12 jam. Lan hurufe kalimat tauhid ya ana 12. Lan bisa nglebur dosa cilik setahun. Sebab setahun ana 12 wulan. Lan hurufe kalimat tauhid ya ana 12. Sudah satu paragraf aja. Jadi siapa yang bisa membaca kalimat tauhid, masa kita nggak bisa? Bisa kan? Ayo dibaca bersama. La ilaha illallah. Sekali lagi tapi mantap. La ilaha illallah. Bagi yang makrifat melihat zat dong nggih. Melihat zat lagi. La ilaha illallah. Itu yang dimaksud. Sarana bisa nglebokake marang muktakot 50. Ya itu yang dimaksud. Saya membaca la ilaha illallah sambil melihat zat. Enggak melihat ya apa wong njene wajib tahu kita lulus. Yang tidak bisa melihat ya enggak apa-apa, memang belum waktunya. Takdirnya belum khatam, belum makrifat. Ini adalah kekurangan. Membaca kalimat tauhid, orang-orang YouTube, orang-orang publik saya kasih tahu bahwa la ilaha illallah kita baca.
Hati kita harus melihat kepada zat. Oleh karena itu, mumpung masih ada yang berani menyampaikan, ngapain buang-buang waktu? Ngapain buang-buang waktu? Jangan seperti itu. Nanti kita merasa rugi. Al-waktu kasoib. Waktu laksana pedang. Kalau tidak bisa menggunakan pedang, maka dia sendiri yang senjata makan tuan. Ke pedang dewe karena tidak bisa mengoperasikan pedang. Landepnya dicekel. Ya, gak nyekel sing sebenarnya. Orang baca kalimat tauhid harus dipegang. Pegang apanya? Mata hati dan mata kepala sinkron menuju ke titik kulminasi, harus kompak. La ilaha illallah, mata kepala dengan mata hati harus melihat kepada zat. Kalau begitu apa bisa dilihat mata kepala? Bisa. Zat Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Mata kepala. Tapi kalau saya nggak berani, nggak punya argumentasi, jangan ngomong seperti itu. Ditegur orang sampean. Enggak. Ini kan saking saya sendiri kan memberanikan diri karena ada teori sendiri dan juga ada praktek. Nah, orang-orang baca kalimat tauhid dari dulu sampai sekarang banyak sekali. Antara lain sumbernya dari Surabaya. Membaca kalimat tauhid tidak melihat kepada zat Allah. Sumbernya dari Surabaya. Berarti kalian ketularan. Ketularan dari Surabaya. Ketularan itu apa? Ya pandemi. Ini kekurangan kita. Tapi jangan gini ya. Walah aku ngaji tauhid, elekku konangan kabeh. Ya jangan susah. Harusnya malah senang. Alhamdulillah saya tahu kekurangan saya. Kan gitu. Masa ketemu tambah mengkelak, tambah ngajine gak teko-teko blas. Ada orang yang pernah ngaji di tempat saya, Bu. Bukan di Bareng Kerajaan tapi ngaji di cabang berapa gitu. Ada orang dua, yang satunya takmir masjid, yang satunya kiai di kampung. Ikut semuanya ngaji. Keterangan saya seperti ini tadi. Ternyata dia nggak kuat, setengah porsi pulang, nggak pamit. Setengah porsi keterangan loh, langsung pulang. Boleh apa? Gante aja nih Mas Taufik kok panganane tok ae. Oh setengah porsi bagas gante. Iku gante iku bahasa Jawa, Mas. Sampe do Madura. Ya bener ya. Salah ngomong setengah porsi ya, boleh gante. Nggih. Wah, seperti itu. Jadi siapa yang bisa membaca kalimat tauhid dan bisa memasukkan kepada mu'taqad seket, artinya orang membaca kalimat tauhid tapi sudah pernah ngaji tauhid. Nah, itu sama dengan bisa menghapus dosa besar 1 hari. Dan juga bisa menghapus dosa kecil 1 tahun. Cuma sini tok modalnya. Modalnya prakteknya seperti ini. Mata hati, mata kepala ditata rapi. La ilaha illallah. Hanya 1 kali. 1 kali. Melihat kepada zat, dosa kita yang besar habis dalam kurun waktu 1 hari. Kemudian dosa kita setahun habis dalam kurun waktu 1 tahun. 1 tahun dosa kecil. Kalau 1 hari dosa besar. Padahal belum tentu kita punya dosa besar dan juga punya dosa kecil. Tapi kalau punya dosa besar dan kecil, modalnya ini. La ilaha illallah. Besar dan kecil hapus semuanya. Ditiru oleh HP, ngapain satu persatu. Langsung chat, hapus semuanya. Ditiru dengan jamaah Surabaya. WA-nya langsung hilang semuanya. Itu dari tauhid. Berarti HP yang seperti itu, niru seperti itu, adalah niru tauhid. Tauhid, Pak. Kelanjutannya kalimat adalah iku persasat bisa ngelebur dosa gede sedina, sebab sedina ana 12 jam lan hurufe kalimat tauhid ya ana 12. Bagaimana Pak 12, Pak? Apa bisa ngitung? 12. Kalimat tauhid loh, kan 12 huruf. Lam alif alif lam ha, alif lam, alif alif lam lam ha. Itu kalau dikupas satu persatu,
lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Memang aslinya dzikir itu begini, lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Seperti itu. Tapi koyo kerebetan ya. Rebet ya. Lah supaya enggak rebet, la ilaha illa Allah. Kok sawangane ya cek rebet. Lah sing enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki sing gak tapek semangat. Semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ono sing mantep ngene, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karepe ngono. Pendidikannya para ulama yang nggak kenal tauhid, mantep nah kalau baca diberatkan dikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, abot men. Padahal ibadah itu yang asli, yang enteng. Kalau yang berat-berat berarti bukan ibadah, tapi permainan. Wamal hayatud dunya illa laibun walahwun. Orang sembahyang nggak tahu yang disembah, gara-gara nggak pernah ngaji tauhid, maka nilainya sama dengan permainan. Waduh, ambek dadu, sekak, oben, 41 uki teplek. Siapa? Mas Anjar. Enggak nih. Sekarang aja lagaknya seperti orang soleh. Ya barangkali. Jadi kata yang situ. Dan jangan kok apal, Pak. Yang menengok lah. Cerokan doa. Lihat Bu, jam berapa ini? Oh, masih banyak. Enggak, masih 2 lebih. Enggak, jam 3 lebih. Enggak apa-apa, masih ada. Nah, sekarang saya matikan dulu di sini. Kemudian saya sambung lagi supaya enggak terlalu panjang.